Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Hari ini di pekan yang baru, kita semua diberikan kesehatan yang baik. Tentulah kita semua juga sudah diberikan kekuatan, energi yang baru untuk kita mengisi pekan yang baru ini. Mengawali langkah kita di pekan yang baru ini, mari kita perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Pagi hari ini kembali kami datang padamu mengucap syukur, karena Tuhan selalu memelihara kami dalam tidur malam kami. Kini kami sudah dianugerahi kehidupan yang baru, setelah kami boleh masuki hidup yang baru, pekan kerja kami yang baru, bahkan di hari pertama di pekan yang baru ini. Kami ingin diperlengkapi dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dan membimbing kami. Kami mau serahkan sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua ayat 5-7, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi dasar renungan kita berkata, bukti kesetiaan ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, pasca terbelah duanya kerajaan Israel Raya, yaitu utara dan selatan, maka kita bisa melihat bagaimana hancurnya bangsa Israel, di mana mereka saling memperlihatkan tindakan-tindakan yang berkenan pada Tuhan, bahkan juga yang melawan dengan Tuhan. Di dalam perjalanan kerajaan bangsa Israel itu, yang sudah terbagi dua, utara dan selatan, kita melihat ada sosok seorang Nabi Allah yang sangat punya pengaruh besar pada waktu itu, yang bernama Elia. Dalam bacaan kita hari ini ada perpisahan yang sangat-sangat menyedihkan. Momen yang tidak akan mungkin ditinggalkan oleh seorang asisten Elia, yaitu Elisa. Dia ingin menunjukkan kesetiaannya dan tidak akan meninggalkan tuannya Elia yang sebentar lagi akan naik ke surga, di mana dalam pasal 1 dikatakan ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai. Elisa mau melihat momen-momen yang indah itu dan dia mau menunjukkan kesetiaannya sebagai seorang asisten atau sebagai seorang yang kemudian akan dipersiapkan Tuhan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita lihat hikmat dari sebuah perjalanan utusan-utusan Tuhan ini. Elisa melanjutkan pekerjaan Elia, maka di sanalah yang dituntut dari setiap orang ketika akan melanjutkan segala pekerjaan pelayanan Tuhan. Yang dituntut dari seorang ialah kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata kesetiaan memang sederhana, tapi dia dituntut atau dia sangat menuntut dari pribadi seseorang untuk siap menjalani panggilan pelayanan Tuhan ketika dia akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, di hari yang baru ini kita tetap menunjukkan loyalitas kita dalam pelayanan. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir dan kecewa, tapi teruslah kita melayani. Karena kita semua dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Pagi hari ini
Kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami. Hari ini kami berdoa untuk jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati kami semua, para presbiter, diaken, penatua, dan juga para pendeta. Tuhan berkati pelayanan kami bersama, bahkan keluarga kami dan karya kerja kami. Untuk pendeta-pendeta emeritus, Tuhan juga beri kesehatan yang baik. Berkati juga akan pendeta gereja saudara. Berkati keluarga mereka, berkati selalu dalam hidup mereka. Vikaris dalam menjalankan masa vikariatnya diberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan juga keamanan. Kami serahkan semua peran dan fungsi mereka masing-masing. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sektor Hermon, keluarga Agus Atmaya, keluarga Ibu Diarti Situmorang, keluarga Bapak Franky Kristopel Sihotang, keluarga Bapak Simon Andar Silaban, keluarga Ibu Yohana Magdalena Alemos, dan keluarga Bapak Dodi Sulistyo pribadi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk sektor Moria, Ibu Nursari Ningsi Betai, Ibu Yaena Zebau, sektor Getsemani, Bapak Ngelo Bangun, Ibu Elsia Sutopo Manarisip, dan Ibu Daruri. Tuhan memberkati saudara-saudara kami di dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran. Ibu Nancy Stella Itran, Bapak Michael Vindi Marcelino, anak Shalomina Misi Ngaraisti Diba, Saudara Christopher Yosef Mustamu, Ibu Yohana, anak Andrew Saamena, anak Mikaela Olivia Hanya Hapu Mbai, Ibu Grace Mutiara Teresia Laia, Saudara Adityo Hadi Wibowo, Saudara Hana Stepani Victoria Putri Sailana. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia, bertambah hikmat Tuhan. Pada hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan juga yang merayakan ulang tahun kelahiran. Bapak Asril Rusdiawan Alolonggi, Saudara Antoni Sitanggang, Bapak Theo Suseno, Saudara William Saamena, anak Yosua Parsoran Sipahutar, Ibu Maria Rosari Minar Cahyani Marpaung, Ibu Rati Darmayanti, Saudara Victor Nathanael Baihagi, Ibu Rosinta Dewi Boki, Bapak Andika Adiwijaya, anak Gloria Sevanya Irene Lukas, Bapak Renaldo Melvin Tumpak Sitorus, dan anak Rahela Renata Maireen. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak-anak kami yang bertambah usia, berkati sukacita mereka dan kesehatan mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Yayasan Pendidikan Kristen Triguna. Kami juga mau berdoa untuk rencana pelembagaan jemaat yang Pancaran Kasih Depok yang ada di sektor Yerusalem. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk janda-janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan memberkati mereka semua. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.